yang depan. Gerak. Gerak. Pelan-pelan. Yang tertib. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. Pembiasaan kita yaitu membaca Asmaul Husna. Silakan untuk Asmaul Husnanya dikeluarkan. Oke. Mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Akmal, Altam, Amir, Sam, Anindya, Aninda. Itu selanjutnya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu yang harus kita sepakati dalam proses pembelajaran pagi hari ini. Kesepakatan yang pertama yaitu fokus, ya. Siapa anak-anak untuk fokus? Siap. Yang kedua memperhatikan. Siap? Siap. Yang ketiga saling menghormati. Siap? Siap. Dan yang terakhir tidak mengganggu teman. Dalam KBR jangan saling mengganggu. Harus fokus. Paham? Selamat pagi anak-anak. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini di bab kedua, yaitu tujuannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami makna iman kepada para rasul Allah. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu peserta
didik dapat mengetahui sifat-sifat Rasul. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada Rasul. Itu adalah tujuan pembelajaran di bab 2 ini. Ya. Paham anak-anak? Paham ya? Selanjutnya sebelum kita memasuki materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, sebelumnya di bab 1 kita sudah mempelajari tentang Quran surat At-Tin. Kemarin surat At-Tin itu ada berapa ayat anak-anak? Ayat yang pertama bunyinya apa? Oke. Terus At-Tin artinya apa anak-anak? Dalam surat At-Tin berisi tentang apa? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, ada yang tahu arti iman secara bahasa itu apa anak-anak? Percaya, pinter ya. Jadi iman itu secara bahasa adalah percaya. Sedangkan kalau iman kepada Rasul berarti yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Itu yang dinamakan iman kepada Rasul Allah. Terus Rasul Allah ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah makna dari iman kepada Rasul Allah. Ya. Rasul itu secara bahasa artinya apa? Utusan. Jadi yang dimaksud iman kepada Rasulullah itu berarti kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Siapa itu? Ya kita semuanya ini. Oke? Paham anak-anaknya? Yaitu dalil tentang iman kepada Rasul. Yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, surat 33 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya apa? Yaitu sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ya. Jadi kita sebagai umatnya kalau melihat dengan ayat ini berarti kita semuanya disuruh untuk memiliki perilaku yang baik. Memiliki tutur kata yang baik, agar kita semuanya menjadi anak yang soleh. Paham ya? Jadi dalil tentang iman kepada Rasul Allah itu terdapat dalam Quran apa? Surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya anak yaitu tentang sifat-sifat wajib Rasul ya. Jadi Rasul itu memiliki sifat wajib dan memiliki sifat mustahil ya. Yang pertama kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul. Bahwasanya Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama yaitu artinya apa? Jujur ya. Jadi kita sebagai siswa harus jujur gitu. Mas Rozak ya. Jajanan kantin hapus berbohong ya, harus bayar gitu. Jujur. Yang kedua apa? Amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya apa? Menyampaikan. Dan yang terakhir matona, artinya cerdas ya. Jadi kita sebagai siswa harus cerdas. Yang cerdas gimana? Harus belajar gitu. Oke, itu sifat wajib Rasul. Kata dari sifat wajib Rasul juga ada 4. Yang pertama yaitu kijib, artinya dusta. Ini lawan kata dari sidik. Sidik lawan katanya kijib, artinya dusta. Yang kedua amanah, lawan katanya apa? Khianat, artinya apa? Berkhianat. Dan yang ketiga tabligh, tadi artinya
menyampaikan. Kalau lawan katanya firman. Firman apa? Menyembunyikan. Terus yang terakhir sifat wajibnya Rasul tadi faktona artinya apa? Cerdas. Lawan katanya adalah ya artinya bodoh. Gitu. Oke anak-anak, itu adalah sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Oke Pak Guru, ada sebuah lagu anak-anak bisa ditirukan bersama-sama. Menyanyikan sifat oke anak-anak, yuk kita Sifat wajib Mustahil Rasul Sidik amanah tabligh dan fatona Sidik amanah tabligh dan fatona Sidik sebenarnya amanah dipercaya Tabligh menyampaikan fatona itu cerdas Tabligh menyampaikan fatona itu cerdas Sidik amanah khianat Tabligh khidmat fatona balada Sifat wajib bagi Rasul Sidik amanah tabligh dan fatona Sidik amanah tabligh dan fatona Sidik benar amanah dipercaya Tabligh menyampaikan fatona itu cerdas Tabligh menyampaikan fatona itu cerdas Sidik amanah khianat Tabligh khidmat fatona balada selanjutnya untuk mendalami materi yang sudah Pak Guru tadi sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok yang sudah Pak Guru bagi, yaitu ada 5 kelompok. Yang pertama ada kelompok fatona, yang kedua al-amin, kelompok 3 tabligh, kelompok 4 amanah, dan kelompok 5 adalah sidik. Untuk tugas kelompok yaitu nanti anak-anak tiap kelompok di sini ada tentang sifat-sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Di sini masih ada yang kosong. Silakan nanti anak-anak untuk bisa melengkapi. Dan di sini Pak Guru sudah memberikan beberapa nama yang nanti yang sekiranya pas, silakan anak-anak untuk bisa ditempel di bagian yang masih kosong ini. Oke? Nah, ya? Silakan dikerjakan secara berkelompok. Oh, ini sudah ada double tipnya, ya. Jadi di sini sudah ada double tipnya, nanti bagi praktek terus ditempel yang sesuai. Silakan dikerjakan secara kelompok, ya. Silakan dikerjakan. Yuk, ditempel di garis. Yuk. Silakan anak-anak dibuka. Dikerjakan secara bersama. Tinggal nongol aja ya anak-anak. Dikerjakan bersama-sama. Ya. Berkelompok di tengah. Di tengah. Semua, ya. Nah, Ayo, ayo silakan, ada yang mencari jawabannya, ada yang dikupas bentuknya terus ditempel. Berapa? Ayo, ditempel yuk. Mustafi. Iya, Naira. Ya, Naira nih.
akan mempresentasikan per kelompok. Untuk yang pertama ini dari kelompok tablik yang akan mempresentasikan, ya. Silakan kepada kelompok tablik untuk bisa mempresentasikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok dari kelompok tablik. Itu sifat-sifat mustahil. Wajib Rasul, sifat jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatona cerdas, sifat mustahil Rasul, kisip dusta, khianat berkhianat, kitman menyembunyikan, belajar bodoh. Oke, benar semuanya nggih, anak-anak nggih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok tablik. Terima kasih bisa kembali ke tempat lainnya, yaitu adalah tugas individu. Nanti anak-anak untuk bisa mengerjakan di rumah, ya. Ini ada PR, nanti dikerjakan di rumah, yaitu pasangkan pertanyaan dan jawaban di bawah ini dengan garis, ya. Jadi nanti dipasang-pasangkan, ya. Paham? Paham anak-anak? Oke. Ini Pak Guru bagikan. Oke anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, tapi kesimpulannya sifat wajib bagi Rasul ada berapa anak-anak? Apa saja? Sidik, amanah, tablik. Sidik artinya jujur, amanah, tablik, fatona. Terus kalau sifat mustahil bagi Rasul tadi sudah ada empat. Yang pertama, yang kedua, khianat. Yang ketiga, yang keempat, hidup artinya khianat artinya khidmat artinya belajar artinya. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, ini itu saja yang sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama anak-anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.